3.055.352.000. Oh, udah mahal banget ya. Kurang Udah sih. desainnya jelek, mobilnya tidak enak, Wah, tidak kalau di nyaman. compare sama yang Yang masih lebih murah daripada ini. Tapi tetap ini yang lebih laku. Iya kan? Tuh. Kembali lagi. mau tes mobil lagi. Kembali lagi. Ya, kita membawa satu mobil sebenarnya belum pernah kita review semenjak dia facelift. Di Mei 2023, udah lama dong berarti ya, udah hampir setahun. Iya. Dan mobil ini, Honda Brio ini, menjadi mobil ketiga, tiga besar lah intinya, terlaris. Dia ganti-gantian tuh, antara Innova, Avanza, Brio. Udah ganti-gantian, kadang Brio paling tinggi, kadang Avanza paling tinggi, ataupun Innova. Dan Tapi ini paling laris di kelasnya. iya. Kalau dilawan dengan Agya dan Ayla. Dan kalau misalnya kita compare dengan teman sekelasnya, itu bisa 3 kali lipat penjualannya, cuy. Iya, betul. Ini dia penjualannya terakhir di 2023 itu 61.900-an. Hampir 62.000. Ya udahlah, karena kita belum review juga, kita tes lengkap mobil ini seperti apa performanya dan lain-lain, dan kenapa mobil ini bisa mobil paling laris di Indonesia. Why Brio? Sekarang kita buktikan ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Ya, sebelum kita mulai tes-tes, seperti biasanya kita sebutin dulu harganya. Jadi, kita agak compare sedikit dengan Agya ya, yang head-to-head lah ibaratnya. Nggak usah Ayla deh. Ayla harganya Ya, lebih di bawah lagi. Lebih di bawah, ya. Nah, untuk Brio ini, dia ternyata punya 5 varian. Dari tipe Satya yang S. 5 varian SMT. karena manual dan matic. Iya. Kalau Agya semuanya CVT. Variannya itu berarti cuma ada 3, Iya. tapi ada pilihan transmisi. Ada tipe S itu termurah, harganya 167,9. Yang MT dulu 182.800.000 rupiah. Nah, ini yang varian paling terlaris ternyata. CVT 198,3. Untuk Brio yang ini, udah yang MT itu harganya 243.100. Ini yang CVT-nya 253.100. Mahal cuy. Mahal. Sedangkan untuk Toyota Agya, kita ngomongin dari tipe mana nih? Tipe termurah deh. Tipe termurah ada tipe E, tapi spot order ya. Dia CVT, harganya itu 167.900.000. Dia CVT harganya sama sama yang EMT. Betul. Yang tipe G itu juga CVT, harganya 175.400.000. GR Sport yang orang pada bilang, oh kemahalan, ya kan? Itu harganya 237.500.000. Yang masih lebih murah daripada ini. Tapi tetap ini yang lebih laku. Kenapa? Nggak tahu deh. Oke, sekarang kita bahas pajaknya. Ternyata pajaknya ini juga lebih mahal, cuy. Iya. Ini pajaknya yang Brio RS 2023 CVT 3.549.000. Dan yang paling lakunya Satya 1.2 CVT itu 2.919.000. Ya, beda tipis. Beda tipis. Padahal itu LCGC loh. Iya. Dan kalau kita compare dengan Agya yang GR Sport itu 3.486.000. Lebih murah dibanding ini. Dan untuk yang tipe paling larisnya, yang tipe G, itu 3 juta pas. 3.003.000. Kenapa? Ya, kembali lagi brand image, orang pada lihat, wah Honda gitu. Iya, pemain Dan lebih orang lama. udah ngelihat Agya, sorry itu saya, tapi Agya yang lama itu emang Jelek sih. jelek. Kurang Udah sih. desainnya jelek, mobilnya tidak enak, Wah, tidak kalau di nyaman. compare sama yang masih AG yang sebelum yang lama nih, sama ini, wah jauh. Jauh, Gua pilih ini makanya sih. jauh enakan Brio. Nah itu mindset orang Iya. masih ngeliat, oh Brio itu paling enak. Iya. Dan Agya baru itu udah nggak enak. Padahal Agya baru itu udah totally changed. Iya. Dan lebih enak, lebih Dan nyaman. jauh, menurut gue ya, lebih nyaman daripada ini. Nanti performa kita bahas di akhir Iya. ya. Oke, kita bahas dulu apa yang berubah di varian facelift ini di Mei 2023. Perubahannya banyak. Enggak sih. Desainnya masih gini-gini aja ya. Perubahannya di headlamp dia ada DRL, ada LED lampunya akhirnya ya. LED, ada fog lamp LED juga akhirnya dikasih. Iya, dan housingnya agak berbeda, Iya. grill berbeda Grill sekarang, juga ya, bumper jauh bawah. lebih cakep sih menurut gua. Iya, Kayak gini sekarang. grillnya lebih gede, ada tulisan RS juga. Cuman yang Pilihan tipe warna, ini baru kan pilihan warnanya? Pilihan warna baru.
Velg black chrome, Dark chrome. two-tone ya, dark chrome. Spion udah spion jazz yang bisa retracting. Iya. Warna hitam juga. Belakang diffuser, ala-ala diffuser, ya. bumper belakang. Sama yang paling signifikan berubah, keyless sekarang. Udah pakai tombol. Iya, dulu kan masih pakai anak kunci yang remote-nya nempel Masih. di situ. Iya. Kalau sekarang dia udah keyless. Ya, untuk interior nggak banyak berubah ya, masih. Nggak banyak berubah, cuma sekarang tombol setirnya akhirnya dikasih lampu. Iya. Jadi malam-malam nggak ngeraba-raba lagi, mana nih tombolnya. Sama seingat gua, head unitnya berubah sekarang. Head unitnya ganti, seingat gua udah miripin sama BRV punya. Udah Apple CarPlay, Android Auto. Nah itu sih ubahannya. Sekarang kita coba ke performa. Saatnya bahas performa. Ya, kita sebutin dulu spek dari mobil ini. Dari setelah facelift nggak ada ubahan. Sama Dari sekali. mesin ya? Sama sekali. Nggak ada. Oke. Jadi tetap masih menggunakan mesin 1000 cc, 4 silinder, non turbo. Dia menghasilkan tenaga 88,7 HP dan torsi 110 Nm. Transmisinya CVT. Dan ini merupakan dulu ya, sebelum ada Agya yang baru-baru sekarang. Iya. Ini CVT paling enak cuy. Dan mobil ini dulu paling ngebut juga di segmennya. Iya, dan ini 4 cylinder ya. Iya, 4 silinder. Penggerak depan. Nah, untuk lawan ya, Toyota Soalnya Agya. paling banyak lah ya. Yang paling banyak Toyota Agya itu mesinnya 1200 cc, Tapi 3 tiga silinder. Transmisi CVT, tenaganya itu 88 horsepower dan torsinya 113 Nm. Ya udah. Ya, beda tipis sih. Dulu kita juga udah pernah bikin video drag race-nya seperti ini. 3, 2, 1, go! Agya GR. Ya, udahlah, Honda. Yo. Dadah, Brio. Hey. Come on Honda. Dadah. Wah, Dadah, Brio. kalah. Bisa dilihat memang Brio waktu itu agak ketinggalan ya. Ya, betul. Itu varian mobil yang sebelum facelift dan mobil teman kita juga udah dipakai selama sekitar 2 tahunan. Mobilnya 2019. Iya. Kita lebih dong. 3, Udah 4 hampir tahun. 3 tahun 4 tahun Iya. dipakai ya. Dan ya mungkin performanya agak kurang. Dan sekarang kita tes lagi dan coba kita compare. Ini kan mesinnya masih tergolong baru. Iya, Kilometernya mobilnya pun masih masih 5.000-an. Nah, betul. Ya nggak? Dan sebelum itu, mobil ini, Brio ini kan dia menggunakan busi yang biasa banget. Paling basic, itu nikel. Oh ya? Iya, NGK juga, tapi nikel. Nah, ini ada varian, kalau misalnya mau upgrade, itu bisa banget nih ada G-Power, ada Iridium, dan laser Iridium. Ini semuanya, kalau G-Power ini pastinya dia platinum ya, ininya. Logam mulia platinum. Iridium itu dia menggunakan Iridium, dan laser Iridium ini lebih tinggi lagi. Bisa digunakan lebih lama, performanya lebih bagus. Bagus. Itu kelebihannya sih ya, kalau untuk ganti busi itu, pastinya performa makin nambah, makin efisien, Iya. dan umurnya lebih Umurnya panjang. lebih panjang, Semakin betul. Iridium semakin tinggi, umurnya makin panjang. Jadi kita tinggal ganti sekali nih busi pakai sampai 100.000. Udah nggak usah ganti-ganti. Iya, sampai 100.000 bisa. Iya, 100.000 Iridium. Oh. Mobil gue ganti semua. Jadi dari baru standar gue cabut, gue ganti beli yang Iridium. Heeh. Udah sampai 100.000 gue nggak ganti busi. Nah, makanya untuk Anda yang pengguna Brio ini ataupun Agya, ganti busi Anda ke yang lebih baik lagi. Jadi bisa lebih lama, performa nambah. Dan kalau misalnya mau beli busi NGK, itu sekarang udah ada official store-nya. Jadi lo bisa beli di Tokopedia dan di Shopee. Udah pasti kalau official store kan kita dapetin Iya. barang yang asli, udah Asli, terjamin betul. gitu ya. Jadi tunggu apa lagi kalau mau ganti busi, langsung cek ke official store-nya, linknya ada di bawah, ada di Tokopedia dan Shopee. Oke, langsung aja kita mulai. Kira-kira seperti apa performa Brio terbaru ini? Ya, sedikit informasi untuk mobil yang dulu kita pernah tes, Honda Brio RS yang udah 3-4 tahun pakai, itu dia akselerasinya dari 0-100 13,2 detik. Dan 201 meter drag race-nya itu 12,4 detik. Nah, sekarang kita coba mobil yang lebih baru. Tadi bukan 5.000 km ya, tapi 9.000 km udah digunakan. Yang masih baru lah hitungannya, belum sampai setahun. Nah, sekarang kita coba aja berapa data akselerasinya yang terbaru. Oke, sekarang udah di mode sport, di transmisi nggak ada traction control, jadi udah gitu aja. Siap.
Oke, udah keluar hasilnya. Wow, ternyata lebih cepat sedikit dibanding yang sebelumnya. 0-100-nya 2,9 detik. Yang sebelumnya itu 0-100-nya 13,2 detik. Dan untuk akselerasi dari 0 sampai 201 meter, dari 0, drag race lah 201 meter, itu hampir mirip-mirip dengan sebelumnya. Tapi ini lebih bagus sekarang, 12,2 detik. Oke lah, ternyata performanya berbeda ya antara mobil baru dan mobil lama. Mobil yang lama udah 3 sampai dengan 4 tahun pakai sama mobil yang benar-benar baru. Performanya lebih bagus yang baru ternyata. Oke, seperti itu hasilnya. Konsumsi BBM-nya bisa dibilang ini irit juga, bisa dilihat di layar konsumsi BBM-nya, baik dalam kota dan juga tol. Dan kemarin kita juga udah pernah tes juga mobil ini untuk tes konsumsi yang real time. Itu digunakan. Nah, seperti ini juga hasilnya, bisa dilihat di layar di video sebelumnya, mencapai 22 deh kalau nggak salah kilometer per liter. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk tes nanjaknya seperti apa, sebelumnya kita udah pernah tes juga yang Brio RS yang lama. Tinggi ya? Iya. Siap. 3, 2, 1, go. Bisa dong. Reputasi Honda dipertaruhkan. Ini gaspol. Bisa kayaknya. Ini gaspol. Ayo. Bisa. Bisa. Oh, Bisa lah. Tapi ya itu karakter 4 silinder sih Vic emang. Iya nggak? iya. Halus tapi aduh deg-degan. Tapi CVT-nya Ini pelan banget loh. Iya. Dia belum sampai 10 km per jam loh. Kayak orang jalan kaki, Mike. CVT-nya apa ya? Banyak slipnya ya? Slip semua malah kayaknya. Enggak kalau dia Tadi RPM-nya berapa, Mike? Emang gue nggak merhatiin tadi. Ternyata juga bisa nanjak. Aman semuanya. Ya oke lah, untuk mobil yang terhitung baru, datanya juga masih tergolong bagus. Oke, sekarang saatnya menguji akomodasi ya. Iya. Dan sebelum kita mulai akomodasi, tadi lupa gue sebut bahwa instrumen clusternya udah berubah jadi seperti BRV, yang ada layarnya sekarang di samping bulat ya. Dan ada merah-merah itu ganti nggak kayak? Iya, tadi? ada ring merahnya, tapi sampingnya masih putih ya. Dan ini juga list ini baru nih warnanya. Hah? Bukannya udah lama cuy? Enggak, sebelumnya orange. Oh, ini merah. Ini merah. Marun gitu ya. Ya, dan ini di belakang sini juga di dashboard ada karbon. Makin racing. Ya gitulah. Keunggulan dari mobil ini ya, gue ngelihat dari kabinnya, ini terasanya gede walaupun hitam semuanya. Iya. Ya kan? Dan ternyata hasilnya memang iya juga. Ini Michael yang duduk. Biasanya mobil-mobil yang kita tes, beberapa mobil terakhir, itu sempit semua cuy belakangnya. Iya. Kalau gue masih ada 2 jari itu. Nah itu salah satu kelebihannya Brio ya. Emang untuk akomodasi barangnya, penumpangnya, dia lebih gede. Tuh, 2 jari. Ini Michael yang duduk. Dan gimana untuk akomodasi barangnya? Memang dia nggak superior di kelasnya. Ini tadi kita tes berapa? 305 ya, liter, 305 liter. Iya. Sedangkan di Agya GR itu, dia bisa 403. Dan untuk di Ayla, karena desain joknya agak beda tuh belakang. Iya. Sekitar 350-an lah, 350 sekian. Ya memang kalau dibandingkan barangnya nggak begitu mantap ya. Tapi perlu diingat ini proper duduk di baris kedua ya. Iya. Enak Baris lah. pertama juga Headroom lumayan juga proper. masih Ini juga aman. joknya bukan jok pocong. Iya, dia setelah ganti generasi kan udah nggak jok pocong lagi, Iya. udah bisa diatur. Tapi Satya masih pocong. Oh iya? Iya, Satya masih pocong. Oh, berarti di RS doang ya yang kayak gini ya. Gua belum Iya. pernah cobain lagi yang baru, yang Satya. Nah, untuk setirnya ini nggak kulit. Ya, poliuretan. Kalau misalkan Agya GR itu udah kulit. Oh. Sintetis tapi ya. Iya. Ya gitulah untuk akomodasi. Penumpang nih emang lebih bagus, tapi kalau barang ya so-so lah. Iya.
juga mungkin alasan selanjutnya kenapa mobil ini laku, karena ya dimensinya compact, tapi nggak sempit juga sih dalamnya. Nanti akan kita bahas ya diakomodasi. Nih bisa dilihat ini jalanannya kecil, satu arah sih sebenarnya, satu arah, tapi motor itu boleh lewat berlawanan arah. Jadi mobil ini cocok banget di jalanan yang kecil seperti ini. Dan kalau misalnya kita compare dengan rival yang mobil paling laris di Indonesia itu kan ada Avanza, Innova, pastinya lewat sini agak kesusahan nih. Bisa dilihat di depan ada orang jual beras ya. Dia parkir di situ dan mobil ini bisa dengan mudah melewatinya. Tapi kita tunggu dulu motor depan. Yuk maju Pak. Nah, iya kan tuh. Ya mobil ini kecil sih, jadi cocok banget dengan kondisi contoh ibu kota ya. Ibu kota kan jalanannya kecil, padat. Nah ini cocok banget. Apalagi kalau misalnya punya garasi yang kecil, itu bisa memuat mobil ini karena dimensinya juga nggak begitu panjang. Dan mobil ini juga punya handling yang tergolong cukup oke. Jadi sebelum adanya Agya GR itu kan head to head sama Brio RS ya. Itu suspensinya memang agak sedikit di tuning lah dari GR, jadi handlingnya tuh memang luar biasa enak. Tapi sebelum ada mobil itu, mobil ini yang paling enak. Dan ini belokan yang patah, biasanya kalau pakai mobil gede ini agak ribet, apalagi ada kendaraan dari samping. Nah kalau di mobil ini ya gampang sekali belok-beloknya. Itu mungkin kelebihannya dan alasan kenapa mobil ini cukup laku di Indonesia. Ups. Aman, gampang. Kita akan mencoba cari tahu berapa biaya perawatan mobil ini. Umumnya kan mobil-mobil baru itu dia dapat garansi gratis servis, gratis suku cadang itu sampai berapa puluh ribu kilometer. Nah sekarang saya mau ngecek dalam, tapi nggak bisa sih kayaknya syuting di dalam. Jadi kita akan minta listnya aja dulu, atau kita fotoin lah intinya. Kita cek berapa biaya perawatan untuk Honda Brio RS ini. Dan sedikit kita compare dengan 3 mobil yang paling laris lainnya. Ya udahlah, sekarang saya coba masuk dulu ke service center. Bukan service center, service advisor. Oke, ya udah kita masuk dalam. A few moments later. Oke, sudah dapat. Jadi ternyata untuk Honda Brio ini jasa dan spare part yang kecil ya, dari 0 km sampai 50.000 km itu gratis. Jadi nggak ada biaya jasa, ganti oli, ganti filter oli, filter udara, nah itu gratis sampai 50.000. Dan sekarang kita coba cek, jadi kita mulainya dari 60.000 kilo. Itu untuk spare partnya harganya 645 ditambah 496. Jadi servisnya 60.000 itu sama spare part dan jasa ya. Estimasinya 1.141.000 dan 80.000 itu spare partnya agak mahal ini, pasti banyak banget sih. Diganti kayak filter BBM itu udah diganti, kampas rem udah diganti, itu spare partnya doang 1.278.000 ditambah jasa, kita ambil yang paling mahal aja deh, 853.000. Wow, servisnya 80.000 itu 2.131.000. Dan yang untuk 100.000 spare partnya murah ya, hitungannya 424 ditambah 481 nggak sampai sejuta, 905. Jadi itu untuk biaya servis Honda Brio. Untuk kelipatan 60.000, 80.000, yang 100.000 yang hitungannya itu servis besar lah ya. Sekarang coba kita compare dengan Avanza dulu. Avanza dulu, mobil yang juta umat ya. Nah, kalau Avanza itu di 60.000 nggak dimasukin karena dia gratis ya sampai 60.000 km ya. Jadi masuknya 70.000. 70.000 totalnya yang CVT 957.270 rupiah. 80.000-nya
sama hampir mirip sih harganya sama Brio tadi yang 80.000. Itu 2.297.230 rupiah. Dan untuk 100.000-nya 2.088.750 rupiah. Dan sekarang kita bahas Innova Zenix. 0 sampai 60.000 km masih gratis. 70.000-nya itu 1.557.900. 80.000 km-nya 3.055.352.000. Wah, gila mahal banget ya. Dan yang untuk 100.000-nya lebih fantastis lagi, ternyata estimasinya 5.374.444.000 rupiah. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dari ketiga mobil itu, memang mobil ini untuk biaya perawatannya sedikit lebih ekonomis dibanding Veloz dan sangat murah dibanding Zenix. Dan kira-kira bagaimana dengan kesimpulan mobil ini? Ya, ada banyak alasan kenapa ini paling laris sih. Iya, karena bisa dibilang memang bukan pemain pertama ya. Iya. Dulu ada Picanto, Spark. Iya. Tapi itu mobil nggak laku di Indonesia. Sedangkan ini dari awal memang dia udah lahir dengan brand Honda gitu loh. Brand image. Brand image. Dia lahir dengan Honda. Dulu kan masih yang build up dari Thailand. Iya. Yang mesinnya 1.3 ya kalau nggak salah ya. 1.2. Ada yang 1.3 build up, 1.3, 1.4 gitu. 1.2 ya kalau nggak salah. Iya, intinya udah CKD, udah lakiran lokal, terus ganti 1.200. Nah, itu aja dia udah langsung boom, rame. Baru deh rame, ada Agya, ada Ayla. Jatuhnya dia pemain pertama yang laris. Jadi, brand image-nya bagus, mobilnya juga oke di zaman itu, hemat. Iya. Walaupun gak hemat banget yang bila Thailand, yang mesinnya gede soalnya. Betul. Tapi dia paling nyaman. Dulu. Saat itu. Saat itu. Iya, saat itu Honda Brio paling nyaman dan paling terasa ini proper car. Iya. Kalau misalkan Agya Ayla itu rasanya kayak ya. Tahu kan lu yang Spark yang Iya. lama dulu tuh? Itu mah enak sih mobilnya. Tapi kecil banget kan. Itu terlalu compact Kecil, gitu loh. Tapi brandnya juga Chevrolet, jadi orang mikirnya kayak nah. Iya. Terus ditambah lagi ini generasi kedua makin wow lagi. Karena dia makin lebar, makin panjang juga walaupun desainnya masih kayak gini. Apalagi di Indonesia sekarang segmentasi orang itu cari mobil yang tampilannya sporty gitu loh. Dan ini ya menjawab semuanya. Iya. Sporty, Iya. compact, masih tergolong nyaman walaupun sekarang yang baru banyak yang lebih nyaman Iya. ya. Tapi masih tergolong nyaman. Dan di zaman itu pas awal-awal mobil ini yang paling irit, seingat gua. Dulu yang generasi pertama udah mesin 1.200 paling irit. Paling irit, betul. Ya, makanya sampai sekarang dia masih ke bawah tuh. Walaupun udah ada Agya GR, udah ada Ayla, Tapi tetap lagu ini. masih lari Ya ke karena sini. udah dari dulu oh ini mobil udah Brand terbukti image, gitu iya. loh. Ya. Walaupun gitu kita lah. juga udah berusaha membuktikan ya bahwa ada yang lebih nyaman. Ya, tapi tetap mobil Tetap ini orang paling kembali ke laku. Ya, jadi seperti itu hasilnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.